Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aryan Wijaya, mahasiswa Universitas Nasional dari jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal-soal ujian akhir semester untuk mata kuliah Manajemen Sistem Teknologi Informasi kelas R04. Mata kuliah ini dibimbing oleh Pak Agung Triyayudi. Oke, nomor 1, jelaskan komponen organisasi, teknologi, dan manusia dari sistem informasi. Yang pertama ada komponen organisasi, itu bisa dibilang dengan komponen kontrol. Komponen ini yang mengendalikan gangguan terhadap sistem informasi. Contohnya manajemen IT atau ahli IT yang lainnya. Yang kedua ada komponen teknologi, yaitu alat dalam sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan output, serta memantau pengendalian sistem. Contohnya komputer. Yang selanjutnya ada komponen manusia. Sama seperti komponen organisasi, tapi komponen manusia ini lebih kepada pemakai atau usernya. Nomor 2, jelaskan bagaimana organisasi dapat menggunakan sistem informasi untuk kepentingan kompetitif. Sistem informasi dapat membantu bisnis untuk mencapai keunggulan kompetitif karena sistem informasi memungkinkan perusahaan memiliki akses terhadap sumber daya khusus yang tidak dimiliki yang lain, atau mereka mampu menggunakan sumber daya yang tersedia umum dengan lebih efisien, biasanya dengan pengetahuan dan aset informasi yang superior, yaitu dengan pendekatan yang pertama ada model daya kompetitif Porter, yang kedua strategi sistem informasi untuk berhubungan dengan daya kompetitif, yang ketiga ada dampak internet pada keunggulan kompetitif, dan yang keempat ada rantai nilai bisnis. Yang nomor 3, jelaskan bagaimana sistem informasi dapat mendukung proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Pengambilan keputusan ini bisa disebut juga dengan DSS, yaitu DSS digunakan untuk suatu model sebagai dasar pengembangan alternatif yang berkaitan dengan sifat permasalahan yang harus dipecahkan, yaitu semi terstruktur atau bahkan tidak terstruktur, serta pemanfaatan komputer sebagai motor penggeraknya atau computer based system. Penggunaan DSS dimaksudkan untuk membantu manajer tingkatan tinggi dan menengah dalam mengambil keputusan yang bukan merupakan operasi rutin. DSS mampu melakukan penyerapan informasi dari basis data, rekonfigurasi data, kalkulasi, analisa statistik, optimasi analisa statistik non-probabilistik, atau what if analysis, serta why analysis yang dilakukan melalui program artificial intelligence. Yang keempat ada identifikasi dan memberikan contoh dampak sistem informasi terhadap organisasi, aktivitas bisnis, masyarakat maupun individu. Dampak terhadap organisasi. Penggunaan teknologi informasi termasuk web telah banyak membawa perubahan organisasi terhadap berbagai area. Contohnya, banyak kejahatan yang terjadi di internet yang dilakukan oleh beberapa kelompok peretas. Contohnya hacker atau yang lainnya yang merusak sistem kelompok-kelompok tersebut. Yang selanjutnya terhadap bisnis. Zaman sekarang zamannya serba digital, membuat banyak perusahaan yang melakukan digitalisasi pada produknya atau perusahaannya agar tidak tersaingi oleh beberapa perusahaan yang baru yang berfokus pada IT. Yang selanjutnya terhadap individu masyarakat. Contohnya saja, banyak anak-anak bahkan orang tua yang bermain HP hingga lupa waktu. Selanjutnya berikan contoh pengaplikasian konsep dasar basis data dan prinsip pemrograman untuk pengembangan teknologi aplikasi. Konsep dasar basis data adalah kumpulan data yang saling berelasi atau berhubungan. Yang kedua ada prinsip pemrograman adalah menyusun suatu sistem yang baru
untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada sebelumnya digantikan untuk jadi yang baru. Contohnya adalah pengembangan akuntansi, misalnya akuntan jika dulu menggunakan buku dan harus ditulis tangan dengan teliti, tetapi di akuntansi ini dikembangkan agar mempermudah manusia dalam pekerjaannya. Contohnya MyOp atau yang lain sebagainya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.